Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Saya hari ini akan sharing yang didasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Terlebih dulu saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang telah memberi apresiasi, perhatian, jempol, ataupun yang lain terhadap postingan saya di Facebook atau di YouTube. Semoga apa yang saya aturkan itu menjadi inspirasi kecil bagi saudara semua. Selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan sederhana mengenai Injil hari ini, yaitu yang pertama adalah Injil hari ini berbicara tentang apa? Tentu saja menurut Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis semua. Lalu yang kedua, menurut Bapak, Ibu, dan saudaraku, iman itu bagaimana toh menjelaskannya? Itu pun juga menurut Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih. Tidak mencari-cari di mana, bagaimana, atau referensinya seperti apa. Saya adalah seorang awam, jadi saya tidak begitu paham dengan referensi. Namun marilah kita dengarkan terlebih dahulu Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang berduka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya
engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih para katekis, apa jawaban Anda terhadap pertanyaan saya tadi? Injil hari ini menurut pandangan saya berbicara tentang Zakaria. Bukan tentang Yohanes, bukan tentang Elisabet, bukan tentang malaikat Gabriel, bukan tentang keadaan di situ, di bait Allah itu, bukan. Tetapi secara keseluruhan berbicara tentang Zakaria. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudaraku setuju? Kalau setuju, mari kita lanjutkan. Pertanyaan lanjutan yang saya aturkan tadi, bagaimana iman menurut Anda bisa disederhanakan supaya bisa dimengerti bagi kita? Saya akan memberikan sebuah sharing yang saya rasakan sendiri dengan beberapa pertanyaan kecil dalam sebuah percakapan. Misalnya demikian, si A dan si B, lalu kita membicarakan si A dan si B itu. Pertanyaannya, apakah kamu percaya bahwa si B itu adiknya si A? Kita pasti akan bisa menjawab, iya, karena benar kita tahu bahwa B itu adalah adiknya. Yang dari kecil kita tahu bahwa B itu adiknya. Percaya bukan? Percaya. Tetapi kalau orang lain yang sama sekali tidak mengerti, mungkin, ya saya tidak tahu, bagaimana saya tahu tentang A dan B. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah mereka yang sudah melihat, mengerti, mungkin teman sekolahnya, mungkin teman kerjanya, dan seterusnya. Berarti si B tadi adalah benar-benar adiknya. Kita percaya adalah adiknya. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, oh, si B itu sedang sakit sekarang di rumah sakit. Kakinya sobek-sobek, tangannya juga sobek-sobek karena ada kecelakaan. Lalu apa yang menjadi jawaban kita? Oh iya, betul. Oh begitu ya. Lalu kita juga percaya bahwa benar si B tadi kecelakaan lalu sekarang ada di rumah sakit dan dalam kondisi yang lecet-lecet, yang sakit kakinya, yang tangannya, dan seterusnya. Seperti informasi yang diberikan itu. Kita percaya bukan? Percaya. Dari keadaan yang kita tidak tahu lalu menjadi tahu, tetap kita percaya. Pertanyaan yang ketiga yang mau saya ajukan kepada Bapak, Ibu, dan Saudaraku dan para katekis adalah begini. Si B sekarang sudah sembuh. Kemarin baru masuk rumah sakit,
dan kaki-kakinya sakit, lecet-lecet, tangannya lecet-lecet. Nah, sekarang dia sudah sembuh dan sudah di rumah, sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Yang kemarin masuk rumah sakit, lecet-lecet, sakit kakinya, tangannya, lalu hari ini sembuh. Bapak Ibu percaya tidak? Pasti banyak yang mengatakan, saya tidak percaya. Kenapa? Karena lecet itu membutuhkan waktu untuk menjadi sembuh. Tidak bisa lecet langsung sembuh. Kan begitu kan? Nah, itulah yang mau saya maksudkan tentang iman kita. Jadi ada yang langsung bisa kita percaya, ada yang bertahap kita percaya, ada yang langsung tidak bisa kita percaya. Tetapi yang bagian terakhir tadi, itu bisa juga kan? Bisa terjadi bukan? Bisa. Nah, demikianlah yang dirasakan atau yang terasa di dalam kehidupan Zakaria. Semoga kita semua semakin lama semakin mengerti kitab suci. Amin.